informasian. Jadi sudur ini tempatnya informasi. Alladzi yuwaswisu waswis tuh suka waswis di sudur. Oke, satu, sudur tempatnya informasi tadi. Yang kedua, kita buka surat Az-Zumar 39 22. Lanjut ya, Kang. Lanjut dulu, masih satu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Afaman, maka apakah orang-orang saroha yang dilapangkan. Di sini diartikannya dibuka. Kalau dibuka fataha, ya. Ya, kalau dibuka fataha, kalau saroha dilapangkan. Sodrohu hati. Jadi sudur juga merupakan perangkat hati. Jiwa juga tadi perangkat hati. Sudur juga perangkat hati. Apakah orang-orang yang dilapangkan? Makanya ada doa robis rohli soderi. Artinya apa? Rob, lapangkan sudurku. Ya, sarwa itu kan artinya lapang. Apakah orang-orang yang dilapangkan sudurnya, dilapangkan wadahnya, lil Islam untuk berserah diri. Lil Islam diartikannya agama Islam. Emang semua orang yang beragama Islam sudah berserah diri? Belum, kan? Belum tentu. Gitu. Apakah orang-orang yang dilapangkan dadanya, dilapangkan sudurnya untuk berserah diri? Fahuwa ala nurin mirrobbihi, maka dia ala nurin, maka dia di atas cahaya. Fahuwa, maka dia ala nurin, ya di atas cahaya, mirrobbihi dari Tuhannya tadi, Tuhan sebagai hukum sebab akibat. Fawailun, maka celaka lil qasyati, bagi orang-orang yang keras membantu nih, qasyah itu artinya keras, Bu. Seperti batu, namanya membantu. Fawailun, maka celaka lil qasyati, bagi yang mengeras membatu, qulubuhum, kolbunya. Kenapa dari sudur ke kolbu? Karena di dalam sudur ada kolbu. Untuk mengingat Allah. Mereka itulah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Berarti ada sudur yang dilapangkan untuk berserah diri. Ya, mana yang ringan bebannya, yang berserah diri atau yang menolak kenyataan? Nah, ya kan menjadi lebih enteng bebannya ketika kita berserah menerima daripada kita denial, kan mengingkari, ya tetap aja jadi beban buat dia. Satu lagi surat 6 125. 6 125 ini mirip ayatnya dengan tadi. Bu Dia mungkin sedikit lanjut. Ya, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam, berserah untuk berserah diri.
Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, gitu. Ini ya soalnya sama. Tadi kan dibukakan, ini dilapangkan. Nah, ini melapangkan ini pas nih. Melapangkan sudurnya untuk berserah diri. Sementara yang tidak melapangkan dadanya, dia akan sesak. Dadanya sesak, Bu. Lagi sempit, sumpah kan. Gitu. Udah jatuh, Timpa tangga. timpa tangga, kebanjur cet lagi, ketiban palu, ya udah. Ya, jadi sudur secara fungsional bertindak sebagai interfis. Interfis itu antar muka. Jadi sudur secara fungsional bertindak sebagai interfis antar muka, antara dunia luar dan batin. Interfisnya. Nah, sudur adalah tempat masuknya data, sensorik, dan bisikan-bisikan. Disebut sebagai wisu. Maka semua data tersimpan di sudur. Nah, apa korelasinya dengan beban hidup? Ya, karena menata hati, melepas beban tadi ya. Ketika sudur sempit, namanya doyikon nih. Ya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon. Doyikon itu sesak. Ya, harojan sempit lagi. Doyikon, harojan. Ketika sudur itu sempit, maka oksigen spiritual berkurang. Kenapa oksigen? Seakan-akan atau seolah-olah sedang naik ke langit. Ya, Bapak Ibu pernah naik ke Menara Eiffel di puncaknya di atas? Ada yang pernah naik ke puncak Menara Eiffel? Ada? Nggak sampai puncak sih, Kang. Oh, nggak sampai puncak. Ya, Aku sampai ke puncak itu, ke Menara Burj Khalifa, pernah ke atas semua itu. Belum. Atau naik ke Gunung Everest sampai puncak. Semakin naik ke atas, oksigennya makin banyak atau makin berkurang? Berkurang. Nah, makin tebal atau makin tipis? Dadanya gimana dadanya? sesak. Nah, itu umpamanya begitu, seakan-akan dia mendaki ke langit. Makin naik oksigen, makin berkurang. Sesak enggak? Nah, sudur yang sempit berarti oksigen spiritualnya berkurang. Secara logis, sudur adalah tempat akumulasi stres akibat tekanan eksternal. Makanya melapangkan sudur tadi kan, barang siapa yang dilapangkan, melapangkan dadanya nih, ya. Melapangkan sudur berarti memperluas kapasitas penerimaan terhadap semua realitas. Lapangkan sudur untuk memperluas kapasitas penerimaan terhadap semua realitas. Semua gitu. Suami setia ibu terima enggak? Nah, rasanya gimana? Lapang apa sempit? Lapang. Lapang. Suami nggak pulang-pulang, gimana dadanya? Lapang. Masih lapang nggak? Lapang. Masih lapang. Ada kabar suami nikah lagi? Lapang. Udah pakai oksigen tuh?
di lapangan Nah, sempit. iya makanya tadi. Nah, emang melapangkan tuh nggak gampang. Dibebas-tugaskan kan. Ya kan coba ada nggak? Bagaimana cara pandangnya supaya dada itu tetap lapang nggak sesu? Dibebas-tugaskan. Ya kan tadi. Alhamdulillah sekarang saya bebas Ustaz, tugas. Terus Ustaz, gimana tuh? Mau ditolak? Maka tadi yasroh sodrohu lil Islam, melapangkan dadanya untuk berserah diri. Tidak Nah, terjadi. iya, melapangkan dada itu berarti memperluas kapasitas penerimaan terhadap semua kenyataan. Ya, walaupun memang tidak semua kenyataan bisa diterima dengan lapang. Dada. Nah, tapi bisa nggak sedikit-sedikit dilapangkan? Berarti mesti belajar. mesti belajar mencari cara pandang yang lain gitu. Ya kayak tadi. Aduh, kawin lagi, gawat nih gajah makan kawat nih. Ya kalau diterimanya dengan penolakan pasti sesek kan? Iya. Ya. Nah, gimana saya bisa menerima dong? Ya tadi, yang selama ini capek ngelayanin suami sekarang bebas tugas kata Bu Ika. Alhamdulillah saya bebas tugas sekarang. Terus gimana tuh mesti cari cara pandang lain ya? Lepasin. Lepasin di kuburan. Iya kan kita lagi belajar ceritanya. Oke, itu tentang sudut. Sekarang masuk ke kalbu perangkat yang ketiga. Perangkat yang ketiga namanya kolbu atau jamaknya kulub ya, kulub. Wajilat kulub atau kolbu. Kolbu sebagai apa tadi perannya? Pusat pengelola data. Pusat pengolah data atau intelijensi. Intelijensi. Ya, kalau sudur wadahnya, kolbu itu pengolahnya, mengolah datanya. Kolbu dari kata kolaba diulang dalam 167 ayat banyak Bu. Ya. Nah kita ambil 3 aja ya. Iya. Ambil 3. Pertama kita buka surah 22 46. 22 ayatnya 46. Kulub. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya. Hati di mana posisinya? Kulub. Dada. Dada. Di, Sudut. di dalam Sudut. di dalam sudur kan? Oke. Kalau dadanya lapang, hatinya lega. Apalam yasiru, maka apakah mereka tidak melakukan pesiar? Yasiru itu pesiar. Ya. Pesiar dengan siaran sama nggak Bu? Siar. Beda. Hah? Beda. Kalau pesiar apa? Yang selalu Traveling. Ya, kalau siaran menyampaikan Berita. ya, apakah kamu tidak melakukan pesiar? Ya, fil ardi di muka bumi. Fil ardi di bumi. Ya, buminya bisa bumi ufuk, bisa bumi diri. Ya, kalau pesiar di bumi ufuk berarti traveling Bu. Traveling, ya. Healing atau traveling yang benar? Traveling, berangkat, senang, pulang, sumpah. Ya, susah. Habis duit. Ya kan mesti pakai biaya. Apakah mereka tidak melakukan pesiar di bumi? Kalau buminya dalam diri adalah perasaan kan? Berarti melakukan pengamatan
terhadap semua rasa. Merasa. Ya, oh aku sedang bahagia. Nah, oh sekarang aku sedang kecewa. Oh aku sekarang sedang bersedih. Oh sekarang aku sedang merana. Itu kan pesiar di bumi namanya. Mengamati apa yang terjadi di dalam rasa. Rasa. Ya kan gitu. Ya nikmati aja. Bu. Emang pesiar jalannya selalu mulus? Atau tidak? Tapi jika dadanya lapang, semua rasa dinikmati nggak, Bu? Iya. Nah, gitu. Jalan mulus dinikmati, angin sepoi dinikmati, jalannya rusak ya dinikmati, semuanya dinikmati lah. Kalau ditolak, wah perjalanannya nyusahin ya. Capek. Oh, jadi capek menderita atau cuma macet dinikmati ya, lancar dinikmati. Ketika dadanya sempit tidak menerima, capek perjalanannya. Oke, akan jadi sesek lagi. Oke lanjut. Lalu mereka fatakuna lahum kulubun. Lalu mereka punya kolbu, punya kulub ya. Kulub juga adalah hati. Fuad hati tadi nafas hati, sudur juga hati, kulub juga hati. Lalu mereka punya kulub, punya kolbu, yakiluna biha. Yakiluna biha. Dengan kulub itu mereka dapat memahami atau yakilun itu artinya mengambil sebuah simpul, mengambil sebuah kesimpulan yang bisa dipahami. Mengapa jalan di sini rusak sementara jalan di situ kok mulus ya? Ini masalahnya apa ya? Kan sama-sama ada gubernurnya, sama-sama ada bupatinya, sama-sama ada APBD-nya, sama-sama ada pajaknya. Jalan di sini kok mulus ya? Kok jalan di sini rusak? Nah, apa masalahnya, Bu? Ya udah pahami masing-masing ya. Atau au adanun, atau mereka punya telinga. Yasma'una biha, yang dengan telinga tadi mereka mendapat informasi. Fa'innaha la ta'mal absor, karena sesungguhnya bukan matanya yang buta, walakin ta'mal kulub, tetapi yang buta adalah hati. Hatinya. Kenapa? Kan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa disimpan oleh sudur, diolah oleh Kolbu. kolbu. Nah, kalau kolbunya mati, Nggak bisa. dia tidak bisa mengambil pelajaran yang keluar Emosi. emosi, yang keluar caci maki, yang keluar umpatan, yang keluar ujaran kebencian gitu. Karena hatinya tidak bisa mengolah itu. Ya, kolbunya mati. Ya. Atau buta. Mata hatinya buta. Buta mata tak nampak jalan di dunia karena tidak nampak cahaya. Ya kalau buta mata yang nggak nampak dunia aja nggak ada cahaya. Tapi yang lebih parah buta hati. Kalau udah buta hati ya udah tuh jalannya nabrak sana nabrak sini juga sih kayak orang buta aja. Oke, itu ayat yang pertama. Yang kedua, surat 2 Al-Baqarah 255. Mangga Ibu Ratna. Nuhun, bedia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah sampai izinnya. Ini ayat kursi nggak ada kolbunya ya? Bukan 255, 225, 225 ya. Sorry. Ulang ya. Ya, baik. Ulang. Kok salah lagi?
2, Allah tidak 25. menghukum kamu. 225. Sorry. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ada kulubnya ya. Iya. Kulub. Ya, ulul hukum. La yu'akhidukumullahu fil lagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Ulul hukum. Allah tidak menghukum kamu. La yu'akhidukum. Allah tidak mengambil kamu. Akhoda itu awalnya artinya mengambil. Diartikan menghukum. Allah tidak menghukum kamu. Bilagwi fi aimanikum. Fi aimanikum disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Walakin yu'akhidukum, tetapi Allah menghukummu bima kasabat qulubukum, karena disengaja oleh hati. Jadi yang dihukum adalah sumpah yang dilanggar dengan sengaja. Nah, sumpah yang tidak disengaja oleh hati itu tidak dihukum. Tidak dihukum. Nah, apa maksudnya nih? Bilagwi fi aimanikum. Nah, aiman diartikan di sini sumpah ya. Kalau malakat aiman apa? Kok malakat aiman menjadi budak ya? Ya kan, malakat aimanukum diartikan budak. Aiman itu kan sumpah. Orang yang bersumpah gitu. Malakat aiman orang yang diambil sumpah. Bukan artinya budak. Allah tidak. Jadi ada sumpah yang disengaja oleh hati. Nah, ketika dilanggar itu yang akan dihukum. Berarti di dalam kulub ada apa? Ada niat kan? Berarti niat di dalam kolbu. Ya. Kalau nggak niat, ya nggak dihukum. Misalnya gini. Misalnya ada tamu atau kita bertamu. Ini contoh-contoh. Misalnya satu ketika kita bertamu, ya, bertamu kepada teman lama. Sesampainya di rumah teman lama, disuguhin makan. Makannya pakai daging. Dagingnya enak sekali, Bu. Selama hidup baru pertama makan daging seenak itu. Oke? Terus dia pulang ke rumahnya. Dia tidak tahu yang disuguhkannya itu adalah daging babi misalnya. Ya, apakah dia berdosa? Tidak. Tidak tahu. Ya, Karena dia tidak tahu. karena dia tidak tahu. Oke, jadi dia tidak menundukkan yang dosa yang nyuguhin ya. Nah, terus besok harinya si temen tadi tanya, Bu, telepon, Bro, kemarin itu dagingnya waktu dimakan enak sekali ya. Itu daging apa, Bro? Dia bilang itu daging babi. Enak nggak, Bu? Enggak, pengennya muntah. Enak nggak? Pengen Masih muntah. serasa enak nggak? Enggak, Ya? enggak, Halo? enggak, halo, enggak, Jadi nggak enak kan? enggak, pengen muntah. Mau muntah nggak? Ya, Oke. Akhirnya, nah satu hari kemudian, beberapa hari dia datang lagi. Mau ngasih makan daging, tapi daging sapi sekarang. Ya, daging sapi nih, yang mau disuguhnya daging sapi. Kan dia nanya, daging apa ini? Ini mah daging sapi. Ya, padahal daging babi. Mau dimakan nggak, Bu? Enggak. ragu. Ragu-ragu kan?
Ya. Oke. Kan gini nih. Ini kan mindset ya, mindset. Karena pikiran kita sudah menganggap daging babi haram, daging sapi halal. Yang disuguhkan kemarin itu sebetulnya daging sapi. Ya, daging sapi. Masih enak kan dimakan? Masih Ketika dibilang itu daging babi loh, jadi tiba-tiba berubah nggak rasanya? berubah. Berubah. Nah, sementara sekarang daging sapi disebut daging babi, dia pasti nggak mau makan kan? Ya. Ketika dia suguhkan daging babi, terus dia dibilang daging sapi, mau dimakan nggak? Ragu. Kan dibilangnya daging sapi loh, padahal daging babi. Mau dimakan nggak? Enggak. Kenapa kan daging sapi misalnya? Takut. Karena kan dibilang persepsinya sudah babi. Oke gini, sekarang gini contohnya. Takut Ini babi lagi. contohnya kita bertamu kedua tempat ya. Jangan satu orang katakanlah, kedua tempat nih. Di tempat pertama disuguhin daging babi, ya. Orangnya bilang ini daging sapi, mau dimakan nggak? Mau. Mau kan tahunya daging sapi kan? Iya. Sementara tamu yang kedua, dia nyuguhin daging sapi, tapi dia bilang ini daging babi loh. Mau dimakan nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena itu udah Kan persepsi. Mindsetnya. Persepsi. Nah, ada sumpah yang tidak dihukum. Yang mana yang tidak disengaja? Yang tidak disengaja. Sengaja. Yang sengaja yang mana? Yang sengaja, yang berdosa yang mana? Yang disengaja. Ya, kalau tidak disengaja tidak dihukum. Makanya tadi misalnya kita ditipu sama teman, disuguhin daging babi. Ya rasanya nyaman nggak kalau kita nggak tahu daging babi? Nyaman. Ya kan biasa aja orang. Nah gitu maksudnya. Allah tidak menghukummu untuk sumpah yang tidak disengaja. Apa buktinya Allah tidak menghukum? Ya kita aman-aman saja. Tapi kalau kita tahu ya itu babi terus dimakan nyaman nggak? Kan jadi nggak nyaman. Nah itu contoh gampangnya gitu. Nah ada orang yang selektif gitu ya. Sebelum makan dia tanya. Tapi jadi bikin susah. Atau sekalian jangan tanya aja. Tapi takut. Nah silahkan ditimbang. Gitu. Yang mana yang membuat hati kita tenang. Kalau tenang dengan bertanya jadi tenang, ya tanyakanlah. Tapi kalau dengan bertanya malah jadinya tenang, berarti mikir buat nanya. Ya, nggak nanya aja lah, gitu biar. Tapi dikasih belakangan muntahnya. Nah ini hati masalahnya. Jadi yang menentukan dia berdosa atau tidak itu hatinya berdusta nggak? Hatinya niat nggak itu? Sengaja enggak? Iya, gitu. Pak Mujito pergi ke pantai, niat tuh, niat, ya mau melihat bule, lihat, mau lihat, ternyata pas ke pantai Bali sepi, karena nggak ada wisatawan misalnya, tetap dosa nggak? Yang ada lomba-lomba. Kan niatnya mau lihat bule. Pas ke Bali lihatnya lumba-lumba, bawa dosa nggak? Enggak sampai ke pantai, nyesek nggak? Nyesek. Kecewa nggak? Itu kan dosanya. Iya, karena diniati. Atau iya, kan jadi kecewa. Rugi aku.
udah tiketnya mahal. Berarti di situ inta Jadi dosanya karena kecewa ya kan? Ya kan kecewa itu kan jadi nggak nyaman, hatinya jadi kecewa. Ya nikmati aja kekecewaanmu. Niatnya begitu sih. Lo niatnya mau tafakur, mau wisata. Di situ ternyata banyak bule. Ya kan gak diniatin mau lihat itu, nggak masalah. Niatnya tafakur. Iya, niatnya tafakur kan. Subhanallah, ya Allah menciptakan manusia kok bermacam-macam ya. Ada yang hitam, ada yang bule, ada yang... Jadi tafakurin ya jadi dosa kan? Gitu, asal jangan pakai nafsu lihatnya. Ya. Oke, ini masalah kolbu, masalah hati. Makanya benar, innama a'malu bin niat. Nah, niat itu kan di dalam kolbu adanya. Karena dia yang mengolah. Ya, sesuatu yang sama dilihat oleh dua orang, sama nggak itunya hukumnya? Tergantung niatnya masing-masing. Makanya tadi, Bapak, Ibu datang ke dokter, mau diperiksa. Ya, dokter bilang, maaf Bu, bajunya dibuka dikit aja. Dosa nggak? Tidak. Kan belum diperiksa. Loh, periksanya penyakit. Ya, kan penyakitnya penyakit kulit gatal-gatal, masa nggak boleh dilihat? Ya kan niatnya bukan untuk itu kan untuk pengobatan, kan berarti tidak berdosa. Tapi kalau kamu gitu sengaja buka baju orang gimana? Dikepukin. Ya dikepukin gimana apa urusannya? Jadi kembali ke niat di dalam kolbu, dosa atau tidak, disengaja atau tidak, tadi urusannya ke kolbu tuh. Karena kolbu yang mengolah data itu. Berarti lagi 1328. izin dulu Ya. belum dan. Kalau misalkan berniat tapi tidak melakukan, apakah niatnya sudah dicatat? Belum. Belum ya. Harus dinyatakan ya. Niat Niat baik. Ya, belum dicatat nih. Ketika dikerjakan, dia dapat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Apa namanya? 10 kali lipat keutamaan dari makanya niat yang baik jangan dibatalin. Ketika kita niat buruk ditulis 1. Ya, niat buruk nih dicatat 1 keburukan. Ketika dia batalkan niat buruknya, dia dapat 1 kebaikan. Gitu. Kenapa? Karena niat buruk lebih cepat menyebar daripada niat baik. Iya, niat buruk itu cepat jadi aura negatifnya cepat banget tuh. Termasuk prasangka buruk, niat buruk, itu auranya itu langsung gitu. Ya, makanya gini nih. Kita jalan dari rumah nih. Tidak niat bantu orang sih. Tidak niat bantu orang. Orang mau pergi ke kantor, di tengah jalan ketemu orang yang kesulitan, nenek-nenek mau nyebrang misalnya. Ya, dari rumah niat menyeberangkan orang enggak? Enggak. Terus kita nyebrangin si nenek tadi, dapat pahala enggak? Walaupun enggak niat mau nyebrangin dari rumah. Dapat. Karena perbuatannya. Karena yang dinilai apanya? Perbuatan. Gitu. Nah, ketika nolong, perlu diniatin enggak? Perlu. Niatin menolong karena Allah gitu. Kan bisa dadakan niatnya. Nah, gitu. Niat kan bisa dadakan. Itu. Jadi niat itu disertai dengan perbuatannya. Kalau belum berbuat itu bukan niat namanya. Belum niat itu ketika mau ngerjain gitu. Kalau belum masih nazar, masih jauh. Namanya janji, baru janji. Niat itu mesti dibarengi perbuatan. Tadi ketika di jalan ada nenek-nenek nyebrang,
disitulah niatnya keluar. Aku mau nolong nenek dulu. Karena Allah seberangin aja dulu. Nah, niatnya di situ. Disitulah nilainya. Nah, kadang-kadang Wajib diikrarkan pun enggak niat. Niat Wajib diikrarkan. enggak kan niat di dalam hati tempatnya. Ya. Gitu. Spontan laku. Nah, kan fikulub tadi ya. Nah, ini sekarang masih kolbu nih, masih kulub ya. Surat 13:28. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, gitu. Ya, berarti kolbu, begini. Kolbu kan dari kata kolaba. Kulub, kolbu dari akar kata kolaba. Kolaba artinya bolak-balik. Berarti kolbu sifatnya dinamis, bukan dinamo. Nah, gitu dinamo. Dinamis bukan dinamo. Itu yang jawab dinamo siapa tadi itu? Di TikTok ya. Oke. Jadi kolbu dari akar kata kolaba artinya bolak-balik, berarti dia bersifat dinamis, berubah. Ya. Nah, Quran menyebutkan kolbu atau fungsi kolbu sebagai alat untuk memahami yakilun tadi ya. Ya, lahum fatakuna kulub yakiluna biha. Apakah mereka punya kulub dan mereka bisa memahami. Jadi kolbu itu sebagai alat untuk memahami, mengolah data tadi, dibuat kesimpulan kan. Yakilun itu kan membuat kesimpulan. Nah, secara ilmiah ini merujuk pada kecerdasan emosional dan spiritual. Ya, kalau yang intelijensi apa? Ya kolbu juga. Jadi kolbu berkaitan dengan kecerdasan emosi dan spiritual juga kalau begitu. Nah, ada kolbu yang sakit. Namanya kolbun marid ya. Atau kolbu yang buta tadi. Nah, kolbu yang buta atau kolbu yang sakit mengalami kegagalan fungsi dalam memproses kebenaran, dalam mengolah data. Jadi ada kolbu yang gagal mengolah data karena kolbunya sakit atau kolbunya buta. Ya, karena kolbunya buta, bisa salah cara pandang nggak? Bisa salah menilai nggak? Nah, gitu. Salah menilai orang. Kayak si ibu tadi di kereta, dia menganggap si pemuda tadi yang di kereta itu belum sukses. Ternyata dia lebih sukses. Kan salah karena yang dilihat fisik kan, yang di depan mata. Nah, apa korelasi dengan beban hidup? Kolbu adalah tempat penentuan sikap. Karena dia kan ngolah kan, dan dia kolbu adalah tempat penentuan sikapnya. Jika kolbunya selamat, kolbunya sehat, kolbunya salim, namanya kolbun salim kan. Jika kolbunya salim, sehat, selamat, maka ia akan melakukan iktisab. Iktisab itu namanya usaha sadar yang positif. Ya, jika kolbunya sehat, maka si kolbu akan melakukan usaha sadar yang positif. Beban hidup menjadi netral di tangan kolbu yang sehat atau kolbu yang tumanina. Tatmainul qulub. Kan ini tatmainul qulub kan? Tatmainul. Apa namanya? Tentram. Gitu. Jadi beban hidup akan menjadi ringan, netral bila kolbunya stabil. Kolbunya
tumakninah. Nah, ketika kolbunya tidak stabil, maka akan terasa beban Berat. lebih berat, gitu ya. Oke, yang terakhir tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit. Fuad. Nggak apa-apa. Adalah fuad. Fuad. Apa fungsi fuad tadi? Inti Halo? kesadaran. Inti Nah, kesadaran. inti kesadaran dan reaksi Reaksi inti. fuad dari kata faada 16 ayat, jadi tidak sebanyak yang nafas sama kolbu ya. Ya, kita ambil sampel 3 ayat saja. 53:11. Surat 53 An-Najm ayat 11. Silakan yang belum. Pada Pak Joko. Pak Joko. Belum. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Hati yang mana? Yang fuad. Fuad ya. Fuadnya tidak mendustakan apa yang dilihat, apa yang dipikirannya. Ketika sudah sampai ke fuad, maka di dalam fuad tidak ada kedustaan. Jadi tidak akan ada dusta kalau sudah sampai ke fuad. Oke, ayat berikut 17:36. Masih bicara fuad. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan meminta pertanggungan jawabnya. Hatinya apa di sini? Fuad. Fuad ya. Iya. Oke, berarti fuad ini di sini berfungsi sebagai pemahaman. Satu lagi 104 ayat 7. 104 ayat 7. Yang membakar sampai ke hati, Apa yang sampai ke hati mundur? yaitu api Allah yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan di Fuad. Fuad. berarti fuad tempatnya apa? Cahaya. Tempatnya Api. tempatnya apa? Api. Api. Tempatnya api. Api Allah. Api Allah dinyalakan. Nurullah. Nurullah. Nah, namanya nur. Nurullah atau nurani, nuraini, nurun. Nurun itu atau narullah itu dinyalakannya di fuad. Oke. Jadi gini nih. Fuad adalah inti atom dari jiwa. Inti atom. Inti atom dari jiwa. Dia sebagai reaksi inti atau inti kesadaran. Jika kolbu bisa berubah-ubah. Fuad itu bersifat tetap dan dia jujur. Ya. Fuad adalah persepsi terdalam yang terhubung langsung dengan ruh. Terhubung langsung dengan nur atau apinya Allah tadi. Ya, api Allah, narullah yang dinyalakan di fuad. Rasa sakit di fuad itu digambarkan menembus ulu hati. Makanya ini terjemahannya kan masih terjemahan ufuk sebetulnya. Api Allah yang dinyalakan. Ya, api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Kalau lihat terjemahannya, kesannya serem nggak, Bu? Iya. Iya, nggak salah juga. Artinya adalah bahwa rasa sakit di fuad digambarkan menembus ulu hati. Tatoli alal afidah.
ini menunjukkan menunjukkan intensitasnya yang melebihi rasa sakit fisik atau emosional biasa. Walaupun ini bisa dimaknai yang lain, bahwa fuad itu tempatnya dinyalakan apinya Allah. Nah, apa hubungannya dengan beban hidup? Karena menata hati mesti melepas beban, kan? Fuad yang kosong mengakibatkan goncangan hebat pada seluruh sistem. Ulangi, fuad yang kosong dalam arti negatif, kosong tidak ada pemahaman, kosong tidak ada ruh, kosong tidak ada apinya Allah. Ya, ini mengakibatkan goncangan hebat pada seluruh sistem nafas, sudur, dan kolbu. Supaya tidak terjadi goncangan hebat, maka si fuad mesti diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan apinya Allah. Mengisi fuad dengan hak. Dengan hak berarti mengisi fuad dengan ayat. Mengisi fuad dengan ruh atau wahyu. Adalah cara mengunci kestabilan seluruh perangkat batin, mulai nafas, sudur, kalbu sampai fuad. Makanya si fuad mesti diteguhkan dengan wahyu, dengan ayat-ayat tadi. Kami kuatkan hatinya dengan ayat. Ya, nah gitu. Nah, berikutnya bagaimana mekanisme batas dan siklus kematangan. Karena untuk bisa menembus ke fuad, itu kita harus membuka tirai sekat menuju ke fuad, namanya maro'ah. Dan ada dua sekat di situ, zolim dan jahil. Zolim dan jahil. Zolim artinya penempatan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini dominasi nafsu amarah. Sementara jahil ketidaktahuan akan sebuah hakikat. Dan ini dominasi nafsu lawamah. Apa konsekuensinya? Konsekuensi ketika kita tidak bisa tembus ke fuad dan masih didominasi oleh amarah dan lawamah, zolim dan jahil. Ya, waktu ini adalah gambaran logis dari hukum evolusi spiritual. Jika manusia tidak menggunakan potensi ruh berupa pendengaran, penglihatan, dan pemahaman secara maksimal ketika hidup di dunia, maka ia harus melewati siklus pemurnian yang sangat panjang, namanya ahqoba. Rabisina fiha ahqoba. Mereka akan menjalani pemurnian lagi ahqoba berabad-abad. Apa tujuannya? Menghancurkan sekat zolim dan jahil agar fuad kembali fitrah, agar fuad bisa terbuka. Ya, bagaimana cara menjalani hidup tanpa beban? Pertama, menyelaraskan nafas dengan ruh. Jadi ruh dengan nafas harus selaras. Dua, meneguhkan fuad dengan al-haq, dengan wahyu. Oh, saya belum sebut ayatnya. Menyelaraskan fuad nafas dengan ruh 91 ayat 7 dan 8. Yang kedua, meneguhkan fuad dengan wahyu 11 120. Yang ketiga, harus rajin melakukan audit mandiri. Audit mandiri. Surat 17 ayatnya 13 dan 14.
Jelas. Setiap malam, setiap waktu, setiap hari lah katakanlah, lakukan hisab mandiri. Tanya kepada sang diri, apakah sesak di dadaku hari ini karena bisikan setan atau karena hati sedang terkunci? Ya, itu kan ditanya ke dalam diri. Ya, artinya gini, manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu mengoperasikan perangkat batinnya mulai nafas, sudur, kolbu, dan fuad sesuai buku manual. Sesuai dengan manual bukunya Al-Quran. Beban adalah sinyal adanya bukan fungsi. Ya, beban adalah sinyal ketika hidup terasa jadi beban, itu berarti adanya malfungsi batin. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah pembersihan sudur, pengobatan kolbu, dan penguatan fuad. Sudur harus bersih dari virus. Kalbu mesti diobati, jangan sampai sakit. Dan fuad harus diberikan keteguhan dengan hak. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan nafasnya, dan rugi orang yang mengotori nafasnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, gitu lah. Mudah-mudahan gini. Akan berharap. Ya. Enggak janji. Allah membimbing kita untuk melepas beban sehingga menjalani hidup dengan mengikuti manual. Ya, mau dengar nggak lirik lagunya? Lagu gini ya. Oke, kalau mau nyimak lagunya nggak lama 3 menit. Lagu yang tadi kan? Bukan. Judulnya Tirai Jiwa. Wah, mantap. Yang tadi itu udah agak berbeda itu kan? Tadi bahasa jiwa. Ini tirai jiwa namanya. Jadi yang 2 jam tadi dibuat dalam 3 menit. Oke, bentar, saya mesti